Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mutiara Rahman dengan NIM 212311112. Di sini saya ingin mengkomunikasikan bagaimana laporan praktikum virtual saya mengenai kalor dan juga gas ideal. Tugas ini untuk mata kuliah Fisika Umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ana Murtiani MPD. Jadi untuk yang pertama yaitu modul kalor sebagai salah satu bentuk perubahan energi. Jadi tujuan percobaan kali ini yaitu mengetahui pengaruh suhu terhadap energi yang tersimpan. Yang kedua, mengetahui pengaruh jenis benda terhadap energi yang tersimpan. Yang ketiga, mengetahui perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem. Lalu kompetensi yang diharapkan pada praktikum kali ini yaitu mahasiswa mampu mengajukan gagasan penyelesaian masalah suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Lalu teori dasar yang melandasi praktikum kita kali ini yaitu matahari merupakan salah satu dari sumber energi. Bumi tanpa matahari pasti tidak akan dapat kita huni bersama. Dengan adanya matahari, tumbuhan bisa berfotosintesis, memberikan oksigen untuk hidup, dan dengan adanya matahari, jemuran di rumah pun bisa kering. Dengan adanya matahari, siklus angin dapat bekerja dengan baik, dan dengan suhu yang ada di matahari, di bumi suhunya sangat stabil. Dan banyak lagi manfaatnya dari matahari. Nah, pada saat ini PLTS atau pembangkit tenaga surya atau panel surya sudah sangat berkembang, sangat pesat, di mana cahaya matahari yang diterima oleh panel surya sudah dapat disimpan pada baterai sehingga dapat disimpan digunakan pada saat yang dibutuhkan. Di Indonesia, seluruh energi listrik disuplai dari perusahaan listrik negara atau PLN. Jadi untuk perkembangan panel surya hanya digunakan oleh pribadi, sedangkan di negara-negara maju sudah menggunakan teknologi PLTS. Untuk perambahan ke dunia otomotif di mana dibuatnya mobil dengan energi matahari dan danau buatan untuk menampung panel surya yang bertugas sebagai energi listrik di wilayah tersebut. Selain pada dunia otomotif, dari dunia teknologi, gadget dan elektronik juga sudah mengembangkan teknologi panel surya ini. Banyak sekali produk-produk yang memakai panel surya sebagai sumber daya, misalnya smartphone, power bank, dan lain-lain. Perkembangan terus dilakukan demi mencapai kesejahteraan masyarakat di dunia agar tidak mengalami atau tidak kekurangan bahan fosil, dan setidaknya energi dari matahari ramah lingkungan dan jumlahnya tidak terbatas. Nah, energi di alam banyak sekali yang berdasarkan hukum kekayaan energi menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah. Energi akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia. Namun energi dapat dirubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lain. Nah, bagaimana cara kita merubahnya? Nah, apakah setiap benda itu memiliki energi, dan apakah bentuk energi dapat dirubah untuk menjadi energi lainnya menggunakan sistem yang berbeda, dan bagaimana cara berpindahnya suatu energi. Nah, persoalan-persoalan di atas akan dijawab dari hasil praktikum kita kali ini. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan pada dari praktikum kali ini yaitu yang pertama ada komputer atau laptop atau Android, lalu ada aplikasi PET Interactive Simulation dengan Work, Energy, and Power, dan yang ketiga ada jaringan internet. Nah, sebelumnya kita akan mengerjakan tugas pendahuluan. Di sini ada 5 butir soal pendahuluan yang harus kita jawab. Nah, kita bacakan satu persatu. Di sini banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda tergantung pada faktor-faktor berikut, kecuali jawabannya itu D, massa jenis benda. Lalu yang kedua, banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kg zat sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius disebut D, jawabannya kalor jenis. Nah, lalu selanjutnya beri benda bermassa 10 kg dinaikkan suhunya menjadi 2 derajat Celcius menjadi 12 Celcius. Ternyata kalor yang dibutuhkan sebagai 11 kcal atau kalor jenis benda atau besi tersebut adalah sebesar, jawabannya A, 0,11 kcal per kilogram derajat Celcius. Lalu soal yang keempat, jika 75 kg air bersuhu 0 derajat dicampur dengan 50 gram air yang bersuhu 100 derajat Celcius, maka air campuran kedua air tersebut adalah, jawabannya B, 40 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada satu bentuk benda hitam bersuhu 20 derajat Celcius memancarkan energi sebesar R. Jika benda hitam tersebut dipakai menjadi sampai 320 derajat Celcius, maka energi yang terpancar menjadi, setelah kita cari, kita akan menemukan jawabannya yaitu D, 16 R.
Nah, selanjutnya ada prosedur kegiatan. Nah, diantaranya yang pertama ada kegiatan 1, yaitu kita membuka aplikasi PET Interactive Simulation pada komputer. Lalu kita akan mengklik menu Play with Simulation, kemudian pilih submenu Fisika, Kerja, Energi dan Daya. Lalu pilihlah simulasi bentuk energi dan perubahannya. Klik tombol play pada tampilan simulasi, lalu bentuk energi dan perubahannya untuk memulai menjalankan program tersebut. Pilih intro pengantar sehingga muncul tampilan sebagai berikut, seperti gambar yang saya tampilkan. Lalu pindahkan kubus iron atau besi di atas tungku, kemudian pindahkan termometer di dekat kubus tersebut. Lalu catatlah jumlah E pada awal sebelum dipanaskan. Lalu selanjutnya ubahlah suhu air yang dengan memindahkan head controller atau pengaruh suhu ke bagian head atau panas. Amati kenaikan suhu pada termometer, kemudian catatlah jumlah energi E yang ditimbulkan. Kembalikan head controller pada posisi normal. Amati jumlah energi yang dihasilkan oleh kubus iron. Lalu ulangi percobaan tersebut dengan menggantikan kubus iron dengan bata atau brick dengan air. Lalu kegiatan yang kedua, yaitu yang pertama kita lakukan pilih energi sistem atau sistem energi pada tampilan, beri tanda centang pada box energi simbol. Lalu selanjutnya pilih salah satu sumber energi, yaitu gambar keran. Lalu kemudian buka air keran sehingga air yang dikeluarkan menggerakkan ke turbin. Catat hasil pengamatan tersebut ke dalam tabel 1. Lalu amati perubahan yang terjadi pada sumber air yang mengalir sampai ke tabung berisi air. Lihatlah sumber energi dan catatlah kembali perubahan energi pada masing-masing perangkat dan catat hasil pengamatan tersebut ke dalam tabel. Dan di sini ada beberapa tabel, yaitu tabel 1 dan tabel 2. Tabel berikut akan saya tampilkan di slide share. Lalu selanjutnya ada pengolahan data. Untuk pengolahan data dan juga tugas akhir masing-masingnya akan saya jelaskan menggunakan fitur voice over. Materi selanjutnya yaitu materi tentang gas ideal. Jadi tujuan percobaan gas ideal kita hari ini yaitu menentukan pengaruh perubahan suhu terhadap volume suatu gas ideal dalam ruangan tertutup, lalu menentukan pengaruh jumlah molekul terhadap volume suatu gas ideal dalam ruangan tertutup. Lalu yang ketiga, membandingkan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan dalam ruangan tertutup. Dan selanjutnya mempresentasikan hasil laporan analisis terkait percobaan teori kinetik gas. Lalu kompetensi yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menentukan pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume gas ideal, mengukur kapasitas kalor dan juga kalor jenis materi, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai dengan ketidakpastiannya. Lalu teori dasar yang mendasari praktik kita kali ini yaitu apabila suatu gas ideal berada dalam suatu ruangan tertutup, maka gas ideal tersebut melakukan tekanan pada dinding ruangan karena partikel-partikel gas tersebut senantiasa bergerak dan bertumbukan dengan dinding ruangan. Nah, hukum Boyle atau gas Gay-Lussac jadi berlaku untuk gas ideal dalam keadaan ruang tertutup. Persamaan hukum Boyle atau Gay-Lussac dapat dituliskan dalam persamaan berikut: PV per T kali K. Nah, untuk gambarnya di situ merupakan gambar keadaan partikel gas monoatomik. Lalu selanjutnya para ahli kimia menemukan bahwa ketetapan atau konstan dari sebanding dari persamaan tadi yaitu jumlah molnya N dikali R. Oleh karena itu diturunkan rumusnya sehingga menetapkan rumus akhir menjadi P dikali V sama dengan N dikali K dikali T, dengan K merupakan ketetapan Boltzmann yang nilainya 1,38 dikali 10 pangkat 23. Nah, kecepatan relatif gas ya. Di sini dasar materinya itu kecepatan relatif gas ideal dimaknai sebagai akar dari kuadrat kecepatan rata-rata gas tersebut. Kecepatan relatif dilambangkan dengan V RMS atau Rodman Square, gas yang memiliki massa benda untuk jumlah molekul yang sama, kecepatan relatif berbeda pula. Secara matematis dapat ditulis kecepatan gas relatif yaitu VRMS sama dengan akar V pangkat min 2.
Lalu selanjutnya yaitu ada alat dan bahan. Alat dan bahan kali ini seperti biasa handphone, laptop atau smartphone, dan juga sinyal. Dan lalu tidak ada tugas pendahuluan yang kita akan kerjakan pada praktikum kali ini, namun kita langsung mengerjakan prosedur kegiatan. Tahap 1 yaitu kita akan membuka laptop atau notebook, lalu hidupkan laptop atau notebooknya, lalu kita pilih aplikasi yang telah diperintah yaitu Java, Flash atau Micro Flash, lalu cari aplikasi Gas Properties yang dimana disimpan di aplikasi sebelumnya. Lalu observasi aplikasi tersebut, dan kita akan mencoba pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap gas atau volume gas ideal. Jadi yang pertama kita akan buka aplikasi properties pada komputer yang dilengkapi dengan aplikasi Java. Lalu atur terlebih dan terkurangnya parameter konstan atau pada gas tersebut, yaitu tekanan atau pressure pada menu kontrol. Lalu kemudian tarik tuas pompa gas ke atas kemudian ke bawah sehingga muncul molekul-molekul gas, dan perhatikan pada menu kontrol jumlah molekul pada kolom gas itu in chamber. Nah, jadi pada bagian heavy space, dan perhatikan apa yang terjadi di dalam aplikasi tersebut. Lalu amati semuanya dan catat kepada tabel. Lalu selanjutnya dengan prosedur yang sama kita akan menetapkan suhu atau nilai suhu yang digunakan pada menu kontrol, dan tetapkan temperatur sebagai variabel konstan, kemudian masukkan nilai pada suhu pada advanced option, lalu pompakan gas tersebut di dalam ruangan, lalu variasikan jumlah partikel gas dalam ruang tertutup dan masukkan datanya ke dalam tabel yang disediakan. Lalu kita melakukan perbandingan kecepatan relatif gas berat dengan gas ringan. Nah, di sini ada percobaan selanjutnya yaitu membandingkan kecepatan relatif antara gas berat dan gas ringan dalam ruangan tertutup. Nah, untuk itu kita akan mereset aplikasi tadi sesuai dengan perintahnya. Lalu kita reset dan klik tombol kontrol measure tools, lalu kita akan mengklik species information pada kotak yang menampilkan data jumlah molekul dan kecepatan rata-rata gas ringan, dan juga kita atur jumlah molekul pada bagian in chamber dengan jumlah molekul gas berat dan juga jumlah molekul gas ringan. Lalu kita masukkan data-datanya kepada tabel yang disediakan. Nah, untuk selanjutnya pengolahan data dan juga tugas akhir. Nah, pengolahan data dan juga tugas akhir akan saya jelaskan menggunakan Future VoiceOver.